Selamat sore, Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Hardadi dari Sistem Informasi 801 ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ini. Judul dari presentasi saya yaitu menjaga integritas, keamanan, dan profesionalisme dalam infrastruktur TI, di mana saya mengambil untuk kode etik seorang uh, IT infrastruktur dikarenakan alasannya saya sendiri sebagai IT infrastruktur di dalam kantor yang saya bekerja saat ini. Yang pertama, kode etik yang pertama yaitu integritas dan kejujuran, di mana tanpa kejujuran sistem sekuat apapun bisa runtuh dari dalam. Poin yang ingin ditekankan yaitu tidak menyembunyikan kerusakan sistem. Apabila ada kerusakan di dalam sistem, harus segera mengeskalasikannya kepada tim terkait, ataupun apabila tim kita yang mengatasinya atau IT infrastruktur yang mengatasinya, tidak menyembunyikan kepada atasan ataupun stakeholder apabila ada kerusakan sistem di kantor, seperti itu. Lalu poin kedua yaitu tidak mengklaim hasil kerja orang lain. Apabila itu hasil kerja dari orang lain, kita harus memberikan kredit untuk orang tersebut, dan juga apabila itu hasil kerja dari kita sendiri, kita selalu membantu orang lain untuk apabila ada kesusahan di dalam pekerjaannya, seperti itu. Lalu ketiga, transparansi dalam pelaporan, di mana dalam pembuatan pelaporan kepada atasan ataupun tim-tim terkait gitu yang lain, kita harus adanya transparansi dalam pembuatannya ataupun dalam eskalasinya juga gitu. Tidak adanya main belakang ataupun tidak transparansi di dalam pelaporan. Lalu poin berikutnya yaitu kode etik keamanan dan kerahasiaan, di mana kamu adalah penjaga gerbang digital untuk pesannya. Yaitu poin yang ditekankan adalah jaga password, konfigurasi, dan data klien, di mana kita harus menjaga password di dalam website yang aman, tidak terlihat oleh orang lain saat kita mengaksesnya, dan juga kita selalu mendokumentasikan konfigurasi yang kita lakukan pada sistem ataupun hal-hal di dalam IT infrastruktur, lalu kita menjaga data klien agar aman dari hacker ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dunia internet. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan laptop tanpa lock screen, di mana kita selalu menghimbau kepada klien-klien ataupun menghimbau kepada user di kantor untuk selalu lock screen laptopnya saat meninggalkan laptop, seperti itu. Kita juga harus menjadi contoh juga, selalu meninggalkan laptop dengan keadaan lock screen. Lalu ada terapkan prinsip need to know, yaitu kita selalu mengupgrade pengetahuan kita, tidak bilang tidak tahu, tapi lebih bilang belum tahu. Kita selalu mengeksplor terlebih dahulu ketika masalah ataupun request dari user itu terjadi kepada IT infrastruktur kepada kita gitu. Lalu penggunaan akses yang bertanggung jawab, di mana dengan akses besar datang tanggung jawab besar, yaitu jangan gunakan akun admin untuk browsing pribadi. Pesan yang ditekankan yaitu adalah kita jangan menggunakan akun admin untuk melakukan hal-hal yang di luar dari pekerjaan uh, dalam IT infrastruktur gitu. Lalu yang kedua ada poin audit penggunaan akun secara berkala, di mana kita harus selalu mengupgrade setiap kali kita maintenance penggunaan akun-akun yang kita gunakan dalam mengakses suatu browser ataupun mengakses suatu server ataupun hal-hal lain di dunia IT infrastruktur. Lalu patuh hukum dan kebijakan, di mana pesannya adalah etika bukan hanya aturan, ini soal reputasi profesional. Lalu poin yang ditekankan adalah patuhi UU ITE yang diberikan oleh pemerintah. Lalu ada ISO 27001, patuhi standarisasi yang berlaku di dalam ISO ini. Nanti akan saya jelaskan apa itu ISO 27001. Lalu ada kebijakan internal dalam organisasi yang kita
kerjakan gitu di dalam kantor gitu. Lalu dokumentasikan semua perubahan dan prosedur, di mana kita harus selalu mendokumentasikan hal-hal yang berubah di dalam konfigurasi ataupun hal-hal lain. Lalu kita selalu mengikuti prosedur ataupun SOP yang sudah kita buat sesuai persetujuan dari pihak lain ataupun pihak kita sendiri. Gitu. Saya akan menjelaskan apa itu ITE. ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ini mengatur berbagai aspek termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, di mana perlindungan data pribadi dan tidak terkait penyalahgunaan teknologi informasi. Lalu saya akan menjelaskan ISO 27001. ISO 27001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi mereka. Standar ini memberikan kerangka kerja dan pedoman untuk menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. ISO 27001 sekarang ada updatean di tahun 2022, updatean dari tahun 2018. Lalu poin berikutnya ada kompetensi dan profesionalisme, yaitu di mana update sistem saja tidak cukup, kamu juga harus update skill. Poin yang ditekankan yaitu kita harus selalu mengikuti, menyarankan untuk ikut pelatihan lebih lanjut agar kompetensi dan juga profesionalisme di dalam pekerjaan kita lebih baik lagi. Lalu ambil sertifikasi, di mana yang terkenal adalah CCNA, itu di bidang network, ataupun di bidang hardware dan server dan lain-lain, lalu CompTIA dan juga sebagainya. Lalu ada hindari improvisasi sembarangan, di mana kita harus selalu mematuhi SOP yang berlaku di kantor ataupun standar ISO yang sudah diterapkan di organisasi. Lalu kita harus selalu siaga insiden, di mana bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang bertindak cepat. Artinya poin yang ditekankan yaitu punya prosedur respon insiden, di mana SOP yang perlu ataupun workflow yang perlu ditempuh untuk mengatasi insiden-insiden yang terjadi kepada user ataupun klien. Lalu segera mitigasi serangan dan informasikan tim, di mana kita selalu memitigasi serangan, bagaimana serangan itu terjadi, lalu action apa yang harus dilakukan, lalu kita selalu juga menginformasikan kepada tim, mengeskalasikan juga kepada atasan apabila serangan-serangan yang tidak bisa kita handle sendiri. Lalu hindari konflik kepentingan, di mana profesional bukan soal kemampuan tapi juga integritas. Poin yang ingin disampaikan yaitu jangan utamakan kepentingan pribadi di atas organisasi. Kita harus selalu mementingkan kepentingan organisasi, lalu hindari kerja ganda tanpa izin, di mana kita harus selalu memprioritaskan pekerjaan yang sudah kita sepakati di dalam kontrak kerja kita di kantor gitu. Lalu poin berikutnya adalah hak kekayaan intelektual, di mana poin pesan yang ingin ditekankan yaitu gunakan software legal karena integritas tidak bisa dibajak. Di mana pastikan semua software punya lisensi resmi. Apabila tidak mempunyainya, kita bisa menggunakan yang gratis seperti itu. Karena kita harus menghormati karya developer lain dari kantor pembuat aplikasi tersebut. Kita juga tahu bagaimana developer di kantor kita juga mengusahakan aplikasi yang sudah dibuat itu agar bisa dihormati juga oleh orang lain. Lalu lakukan kolaborasi tim, di mana sistem besar dibangun oleh banyak tangan, bukan satu jenius, di mana kita selalu melakukan komunikasi terbuka kepada sesama tim, lalu dokumentasi kolaboratif, baik dari tim lain ataupun dari tim kita sendiri, lalu saling support, baik secara apabila kita sebagai atasan, kita selalu support bawahan kita, ataupun kita dengan rekan-rekan sejawat kita gitu. Lalu adanya infrastruktur yang etis dan efisien, di mana desain sistem bukan hanya soal teknologi tapi juga tanggung jawab. Ada poin-poin yang ditekankan yaitu infrastruktur harus hemat, aman, dan tidak menyulitkan pengguna. Pilih solusi terbaik bukan yang termurah, karena yang termurah itu belum tentu efisien juga, tetapi yang termahal juga belum tentu
yang paling bagus juga. Jadi kita harus selalu membandingkan hal-hal tersebut. Kesimpulan dari eh, etika profesi ini atau kode etik profesi infrastruktur IT ini adalah kode etik bukan sebagai beban tapi pelindung profesionalisme kita. Lalu itu juga merupakan pilar. Jadilah pilar kepercayaan dunia digital. Seperti perkataan dari Potter Stewart, ethic is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. Artinya etik adalah bagaimana kamu mengetahui perbedaan di antara apa yang kamu lakukan dan apa yang benar untuk dilakukan. Itu saja presentasi yang bisa saya lakukan untuk etika profesi sistem informasi ini. Terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Rio Rizky Hardadi pamit. Selamat sore, terima kasih.